Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita sudah sampai pada surat Al-Kahfi ayat 18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, dan kamu menyangka mereka Ashabul Kahfi tersebut aiqadhan, dalam keadaan bangun, wahum ruqudun, sementara mereka sedang dalam keadaan tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke samping kanan dan ke samping kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit, dan anjing mereka basitun, dalam keadaan menghamparkan dhira'aihi, kedua lengannya, bil wasit, pada wasit. Lawit tala'ta alaihim, kalau seandainya kamu muncul atas mereka, maksudnya kamu mendapati mereka, melihat mereka, lawallaita minhum, tentu kamu akan berpaling dari mereka, firaran, untuk lari, walamuli'ta minhum ru'ba, dan tentu kamu dipenuhi dengan rasa takut terhadap mereka. Kita baca tafsirnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام. Kamu menyangka mereka dalam keadaan terbangun, sedangkan mereka dalam keadaan tertidur. Maksudnya adalah tahsabuhum ayyuhan nadhiru ilaihim, kamu menyangka, wahai orang yang melihat mereka, yang memandang mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka itu aiqadun, dalam keadaan terbangun, wal halu annahum niyam, sementara keadaannya adalah bahwasanya mereka dalam keadaan tertidur. Qala al-mufassiruna wa dhalika li'anna a'yunahum munfatihatun li'alla tafsuda fan-nadhiru ilaihim yahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Wa dhalika, dan qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, wa dhalika, dan itu, li'anna a'yunahum munfatihatun li'alla tafsuda, dan hal tersebut dikarenakan mata mereka munfatihah, terbuka, li'alla tafsuda, agar tidak rusak. Fannadhiru ilaihim yahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud, maka orang yang melihat mereka menyangka bahwasanya mereka dalam keadaan terbangun, padahal mereka sebenarnya dalam keadaan tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami bolak-balikkan badan mereka ke arah sisi kanan dan ke arah sisi kiri. Wa hadza aidan min hifdhihi li abdanihim,
Dan ini juga termasuk di antara penjagaan Allah terhadap badan mereka. Li'anna al-arda min tabi'atiha aklul ajsamil muttasilati biha. Karena tanah itu min tabi'atiha, di antara tabiatnya, aklul ajsamil muttasilati biha, memakan tubuh, jisim, badan yang bersambung dengannya. Fakana min qadarillahi an qallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum. Maka termaksud di antara qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikan tubuh mereka ke arah samping tubuh mereka, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum, seukuran atau sekadar bumi itu tidak merusak tubuh-tubuh mereka. Wallahu ta'ala qadirun ala hifdhihim minal ardi min ghairi taqlibin. Dan Allah Subhanahu wa taala qadirun, mampu untuk menjaga mereka dari bumi, dari tanah, min ghairi taqlibin, tanpa perlu taklib, membolak-balikan tubuh mereka. Walakinnahu ta'ala hakimun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu hakim, maha bijaksana. Arada an tajriya sunnatuhu fil kaun. Allah Subhanahu wa taala ingin agar sunnahnya, sunnatullah, berjalan di alam semesta. Sunnatullah di alam semesta berjalan sebagaimana mestinya, wayar buta atau wayar bital asbaba bi musabbabatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sebab dengan musabbabnya. Ada sebab musababnya, ya. Ada sebab dan akibatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjaga tubuh mereka dari kerusakan yang diakibatkan tanah tanpa perlu membolak-balikan badan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin sunnahnya, sunnah kauniyahnya di alam ini berjalan sebagaimana semestinya. Ada sebab, ada akibat. Demikian. Kemudian wakal buhum basitun dhira'ihi bil wasit. Sementara anjing mereka menghamparkan kedua lengannya bil wasit. Makna al wasit ay, nanti dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Beliau menjelaskan di sini ay al-kalbu alladhi kana ma'a ashabil kahfi asabahu ma asabahum minan naumi waqta hirasatihi fakana basitan dhira'ihi bil wasit ay al-bab au finaihi. Maksudnya anjing yang ada bersama dengan ashabul kahfi juga menimpanya apa yang menimpa ashabul kahfi, yaitu berupa tidur. Sebagaimana ashabul kahfi tertidur, maka anjingnya juga mengalami hal tersebut waqta hirasatihi, pada waktu penjagaannya di wasit. Fakana basitan dhira'ihi bil wasit, maka anjing itu dalam keadaan menghamparkan kedua lengannya bil wasit, yaitu makna al-wasit adalah al-bab, pintu goa, au finaihi, atau di halaman goa tersebut. Hadza hifdhuhum minal ardi, ini adalah penjagaan mereka dari tanah agar tidak rusak tubuh mereka. Wa amma hifdhuhum minal adamiyyin, adapun penjagaan mereka dari orang-orang, fa akhbara annahu hamahum birru'bil ladzi nasharahu Allahu alaihi falau ittala'a alaihim ahadun lam tala'a qalbuhu ru'ban wa walla minhum firaran.
Adapun penjagaan mereka dari orang-orang, dari gangguan orang-orang, fa akhbara, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberikan informasi di dalam ayat ini, annahu hamahum, bahwasanya dia menjaga mereka dengan adanya rasa takut yang Allah sebarkan padanya. Sehingga kalau seandainya ada seseorang yang mendapati atau menemui mereka, lam tala'a qalbuhu ru'ban, tentu hatinya akan dipenuhi rasa takut, wa walla minhum firara, dan akan berpaling lari dari mereka, berpaling menjauh dan lari dari mereka. Wa hadha alladhi awjaba ay yabqaw kull hadhihi al-muddati at-tawilah wa hum lam ya'thur alaihim ahadun ma'a qurbihim minal madinati jiddan. Dan inilah yang menyebabkan mereka itu tetap ada, tetap tinggal di gua tersebut. Kull hadhil muddati tawilah, sepanjang masa atau waktu yang lama ini, 309 tahun. Wahum lam ya'thur alaihim ahadun ma'a qurbihim minal madinati jiddan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukan mereka padahal mereka begitu dekat dengan kota. Goa yang mereka tempati itu begitu dekat dengan kota. Waddalilu ala qurbihim annahum lamma istayqadhu arsalu ahadahum yashtari lahum ta'aman minal madinati wa baqu fi intidharihi fadalla dhalika ala shiddati qurbihim minha. Dan dalil atas dekatnya mereka dengan kota, annahum lamma istayqadhu, bahwasanya mereka tatkala terbangun, arsalu ahadahum, maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka, yashtari lahum ta'aman, agar membelikan mereka makanan, minal madinati, dari kota, wa baqaw fi intidharihi, dan mereka tetap menunggunya. Fadalla dzalika, maka itu menunjukkan ala syiddati qurbihim minha, menunjukkan atas dekatnya mereka, sangat dekatnya mereka dengan kota. Ya, demikian yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, dan memang diceritakan dalam sejumlah kitab-kitab tafsir seperti itu. Ya, goa yang mereka tinggali itu memang sangat dekat atau begitu dekat dengan kota mereka. Kemudian berikutnya ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa kadzalika ba'athnahum, dan demikianlah kami bangkitkan mereka dari tidur. Kami hidupkan kembali dari tidur yang panjang. Liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailun minhum, seseorang dari mereka berkata, kam labithtum, dia bertanya, kam labithtum, berapa lama kalian tinggal menetap di gua ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, mereka berkata, ada yang menjawab, ya, labithna yawman aw ba'da yawm, kita tinggal di gua ini sehari, aw ba'da yawm, atau sebagian hari, setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, mereka berkata, sebagian dari mereka berkata, ya, menjawab pertanyaan ini, rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhan kalian lebih mengetahui tentang berapa lama kalian tinggal di sini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi, maka utuslah salah seorang di antara kalian
biwariqikum hadhihi, dengan membawa uang perak ini ilal Madinah, ke kota, falyanzur ayyuha azka ta'aman, maka hendaknya orang tersebut melihat makanan apa yang paling baik. Falyatikum birizqin minhu, lalu hendaknya dia datang kepada kita, kepada kalian. Falyatikum birizqin minhu, maka hendaknya orang tersebut mendatangi kalian dengan membawa rizki makanan tersebut. Wal yatalattaf, dan hendaknya dia berlemah lembut, pelan-pelan, ya. Wala yusy'iranna bikum ahada, dan jangan sampai dia memberitahukan seorang pun tentang kalian. Kita baca tafsirnya, ayat yang ke-19. Yaqulu ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum min naumihim at-tawili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami bangkitkan mereka min naumihim at-tawil, dari tidur mereka yang panjang, yang lama. Liyatasa'alu bainahum, ay liyatabahathu lil wuqufi 'ala al-haqiqati min muddati lubthihim. Agar mereka saling bertanya satu sama lain, maksudnya agar mereka saling membahas, ya. Lil wuqufi 'ala al-haqiqah, agar mereka dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya dari masa atau waktu berapa lama mereka tinggal di goa tersebut. Qala qailun minhum kam labithtum, berkata salah seorang di antara mereka, berapa lama kalian telah tinggal di goa ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, mereka berkata kami tinggal di goa ini selama sehari, aw ba'da yawm, atau sebagian hari, yaitu setengah hari, ya, tidak sampai satu hari. Wa hadha mabniyun ala dhannil qaili, dan ini dibangun atas persangkaan orang tersebut, orang yang berkata ini, ya. Wa ka'annahum waqa'a indahum ishtibahun fi tuli muddatihim, jadi seakan-akan telah terjadi ishtibah, kesamaran, bagi mereka tentang berapa lama mereka tinggal di goa ini. Falihada qalu, oleh karena itulah berkata, mereka akhirnya berkata, Rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhan kalian lebih mengetahui tentang berapa lama kalian tinggal menetap di goa ini. Faraddu al-ilma ila al-muhiti ilmuhu bikulli syai'in jumlatan wa tafsilan, maka mereka mengembalikan ilmu tentang hal tersebut kepada Allah, yang ilmunya meliputi segala sesuatu secara jumlah, secara global, maupun secara tafsil, terperinci. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, baik secara global maupun secara spesifik, terperinci. Wala'alla Allah ta'ala ba'da dzalika atla'ahum ala muddati lubthihim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, atau agar supaya Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberitahukan mereka tentang berapa lama mereka tinggal. Li'annahu ba'athahum liyatasa'alu bainahum, karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, membangunkan mereka kembali, liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya satu sama lain. Wa akhbara annahum tasa'alu wa takallamu bimablaghi ma 'indahum wa sara akhiru amrihim al-ishtibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya mereka saling bertanya, memang saling bertanya setelah bangun. Wa takallamu, dan mereka berbicara bimablaghi ma 'indahum, sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Wasara akhiru amrihim al-ishtibah, dan
akhir urusan mereka berujung pada al-ishtibah, kesamaran. Maksudnya mereka berdiskusi, mereka saling bertanya satu sama lain terkait berapa lama mereka tinggal di gua, namun tidak mendatangkan kesimpulan yang jelas, tapi masih samar. Ya, wasara akhiru amrihim al-ishtibah, dan akhir urusan mereka ada pada kesamaran, ya, ketidakjelasan. Fala budda an yakuna qad akhbarahum yaqinan alimna dhalika min hikmatihi fi ba'thihim wa annahu la yaf'alu dhalika abathan. Fala budda, maka tentunya pasti Allah Subhanahu wa taala telah atau sudah memberitahukan kepada mereka secara yakin, ya. Meskipun diskusi mereka sempat berakhir dengan ketidakjelasan, namun Allah Subhanahu wa taala pastilah telah memberitahukan kepada mereka dengan yakin terkait berapa lama mereka tinggal di goa tersebut, ya, selama 309 tahun. Alimna dzalika min hikmatihi fi ba'thihim, kita mengetahui hal tersebut dari hikmahnya, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan mereka. Wa annahu la yaf'alu dzalika abatha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal tersebut abathan, dengan sia-sia, tanpa hikmah, tanpa ada tujuan. Wa min rahmatihi biman talaba 'ilma al-haqiqati fil umuri al-matlubi 'ilmuha wa sa'a li dzalika ma amkanahu fa inna Allah yuwaddihu lahu dzalika wa bima dzakara fima ba'dahu min qawlihi wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan termasuk di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap orang yang mencari ilmu tentang hakikat suatu kebenaran dalam semua perkara yang kita dituntut untuk mengetahuinya. Wasa'ali dzalika ma amkanahu, dan dia sudah mengerahkan apa yang dia bisa untuk hal tersebut. Fa innallaha yuwaddihu lahu dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatnya akan menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jawabannya apa? Wa bima dzakara, dan berdasarkan apa yang Allah sebutkan fima ba'dahu, pada ayat setelahnya, ya, min qawlihi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan demikianlah kami jadikan mereka penduduk kota menemukan para ashabul kahfi, penghuni goa, liya'lamu, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu hak, benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya as-sa'ah, hari pembalasan, hari pengadilan, hari kebangkitan itu tidak ada keraguan tentangnya. Falaula annahu hasala al-ilmu bihalihim lam yakunu dalilan ala ma dzakar. Maka kalau seandainya bukan karena ilmu tentang mereka telah terhasilkan, terwujud, ya, tentu mereka tidak menjadi dalil atas apa yang disebutkan, ya. Kalau bukan ilmu mereka, ilmu tentang mereka, tentang ashabul kahfi tersebut telah diketahui, ya, tentu mereka tidak akan menjadi dalil atas apa yang disebutkan dalam ayat ini, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan demikianlah kami jadikan penduduk kota
menemukan Ashabul Kahfi, ya. Apa hikmahnya? Agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada keraguan sama sekali. Thumma innahum lamma tasa'alu bainahum wa jara minhum ma akhbara Allah bihi arsalu ahadahum biwariqihim ay bidarahim allati kanat ma'ahum. Kemudian tatkala mereka saling bertanya di antara mereka dan terjadi dari mereka apa yang sudah Allah khabarkan dalam ayat yang kita baca, arsalu, mereka mengirim salah seorang dari mereka biwariqihim, dengan membawa uang perak ini. Ai wariq di sini maknanya adalah ad-darahim, dirham, uang perak. Allati kanat ma'ahum, yang ada bersama pada mereka, yang ada bersama dengan mereka. Liyashtariya lahum ta'aman, agar orang tersebut membelikan mereka makanan, ya'kulunahu, untuk dimakan mereka, minal madinati allati kharaju minha, dari kota yang mereka telah keluar darinya. Wa amaruhu, dan mereka memerintahkan orang tersebut ayyatakhayyara minat ta'ami azkahu, agar memilah-milih dari makanan apa yang paling azka. Azka di sini ditafsirkan ay atyabahu wa aladzahu, yang paling baik dan paling lezat. Wa ayyatalattafa fi dhahabihi wa syira'ihi wa iyabihi, dan agar dia berhati-hati, pelan-pelan, ya, dalam perginya, dalam pembeliannya, dan dalam kembalinya ke tempat persembunyian mereka. Mereka memerintahkan orang tersebut agar berhati-hati, ya, agar berhati-hati ketika bolak-balik, ya, dari tempat persembunyian ke kota, kemudian ke pasar untuk membeli makanan, dan balik lagi ke goa itu, agar hati-hati. Wa ayyakhtafiya fi dzalika, agar bersembunyi dalam hal tersebut. Wa yukhfiya hala ikhwanihi, dan menyembunyikan keadaan saudara-saudara mereka yang menunggu di goa, ya. Wala yush'iranna bihim ahadan, dan jangan sampai dia memberitahukan seorang pun tentang mereka. Kemudian ayat 20 masih kelanjutan tentang ayat 19, ya. Innahum iyadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya mereka, jadi dalam ayat 20 ini dijelaskan alasannya kenapa mereka memerintahkan orang tersebut yang diutus untuk membeli makanan itu agar hati-hati ketika bolak-balik, ya, jangan sampai ada seorang pun tahu tentang mereka. Karena rasa takut mereka, khawatir mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, penduduk kota itu, ya, iyadhharu alaikum, jika mendapati kalian, menangkap kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian. Au yu'idukum, atau mereka akan mengembalikan kalian fi millatihim, ke dalam agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalau begitu kalian tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Kita baca tafsirnya. Syekh Sa'di menyebutkan wa dzakarul mahdhura min ittila'i ghairihim alaihim wa dhuhurihim alaihim annahum baina amrayni, imma rajmu bil hijarati fayaqtulunahum ashna'a qitlatin lihinqihim alaihim wa ala dinihim. Dan mereka menyebutkan di dalam ayat ini bahaya jikalau penduduk kota sampai tahu tentang mereka, ya, dan mendapati mereka.
yaitu annahum baina amrain, bahwasanya mereka Ashabul Kahfi akan berada di antara dua perkara. Imma rajmu bil hijarati, perkara yang pertama imma dirajam dengan bebatuan, dengan batu, ya. Fayaqtulunahum, lalu mereka membunuh Ashabul Kahfi ashna'a qitlatin, dengan cara pembunuhan yang keji. Lihinqihim alaihim wa ala dinihim, karena kemarahan mereka, kebencian mereka atas Ashabul Kahfi dan agama mereka. Sebagian ahli tafsir menyebutkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya mereka berada pada agama Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa imma ayyaftinuhum an dinihim wa yarduhum fi millatihim, dan imma mereka penduduk kota tersebut akan memfitnah mereka. Fitnah di sini maksudnya menguji mereka, memfitnah mereka, memalingkan mereka, ya, dari agama mereka. Wa yarudduhum fi millatihim, kemudian mengembalikan mereka ke dalam agama penyembahan berhala, ya, agama kaumnya yang menyembah berhala pada saat itu, ya. Jadi ada dua perkara, ya. Kalau sampai penduduk kota mengetahui, bisa jadi Ashabul Kahfi, ya, mereka ini akan dirajam dengan bebatuan, ya, sehingga mereka dibunuh dengan cara yang sadis, atau mereka akan, yaitu penduduk kota akan memaksa mereka untuk meninggalkan agama mereka lalu masuk ke dalam agama kaumnya yang menyembah berhala. Wa fi hadhil hali la tuflihuna abadan, dan dalam kondisi ini, kalau begitu, ya, kalau begitu di situ maksudnya di dalam ayat walan tuflihu idzan abada, kalau begitu jika kalian memang mengikuti kemauan kaum mereka, ya, penduduk kota, tentu mereka tidak akan mendapatkan falah, keberuntungan abadan selamanya. Bal yakhsaruna fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum, bahkan mereka akan merugi fi dinihim, dalam agama mereka, wa dunyahum, pada dunia mereka, wa ukhrahum, dan pada akhirat mereka. Mereka akan merugi selama-lamanya jika mau mengikuti paksaan atau keinginan kaum mereka yang menyembah berhala. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan di sini, wa qad dallat hatanil ayatani ala iddati fawaid, dan sungguh dua ayat ini, ayat 19 dan ayat 20, telah menunjukkan atas sejumlah faidah. Minha, diantaranya faidah yang pertama, al-hathu 'alal ilmi wa 'alal mubahathati fihi likaunillahi ba'athahum li ajli dzalika. Faidah yang pertama adalah dorongan, hasungan untuk menuntut ilmu dan melakukan mubahathah. Ya, mubahathah itu saling membahas, saling diskusi terkait ilmu, ya. Likaunillahi ba'athahum li ajli dzalika. Faidah ini diambil dari ayat 19, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka untuk hal tersebut, agar mereka saling bertanya satu sama lain untuk membahas, ya, untuk membahas sebuah ilmu, ya. Wa minha al-adabu fi man ishtabaha alaihi al-ilmu ay yaruddahu ila alimihi wa ay yaqifa inda haddihi. Faedah yang kedua adalah adab untuk orang yang samar atasnya sebuah ilmu, maka dia mengembalikan
hal tersebut kepada orang yang mengetahuinya. Wa ayyaqifa 'inda haddihi, dan hendaknya dia berhenti pada batasannya, tidak melampauinya. Kemudian ini berdasarkan perkataan Ashabul Kahfi, Rabbukum a'lamu bima labithtum, ya. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kalian lebih mengetahui tentang berapa lama kalian tinggal di gua ini. Kemudian faedah yang berikutnya, wa minha sihhatul wakalati fil bai'i wasyira'i wa sihhatus syarikati fi dzalika. Faedah yang berikutnya ini yang ketiga terkait dengan muamalah jual beli. Sahnya wakalah. Wakalah itu perwakilan dalam jual beli. Boleh mewakilkan melakukan transaksi jual beli. Wasihhatus syarikati fi dzalika, dan sahnya melakukan syarikah, persekutuan, ya, perserikatan dalam hal tersebut. Boleh berserikat dalam melakukan muamalah ini, jual beli. Karena Ashabul Kahfi mengutus ini sebagai perwakilan salah seorang dari mereka untuk membeli makanan, ya, untuk membeli makanan di kota, ya, dengan uang yang mereka miliki. Wa minha, kemudian faedah berikutnya yang keempat, jawazu akli thayyibati wal mata'imil ladhidhati idza lam takhruj ila haddil israfil manhi anhu. Bolehnya memakan makanan at-thayyibat, yang baik, wal mata'imil ladhidhati, dan makanan yang lezat, idza lam takhruj ila haddil israfil manhi anhu, jika tidak sampai keluar pada batas israf yang berlebih-lebihan, ya, batas berlebih-lebihan yang dilarang. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Hendaknya dia melihat, mencari makanan mana yang paling azka. Sudah kita sebutkan tafsirnya, azka itu yang paling baik dan paling lezat. Falyatikum birizqin minhu, lalu hendaknya dia datang membawa makanan tersebut kepada kita. Kemudian Syekh Syahdi menyebutkan, wa khususan idza kana al-insanu la yulaimuhu illa dzalika. Dan khususnya, terlebih lagi, jika seseorang itu tidak sesuai dengan dirinya kecuali hal tersebut. Ya, jika memang kebiasaannya hal tersebut sehingga yang sesuai dengan keadaannya memang hal tersebut, ya, maka ini tentunya jelas tidak masalah sama sekali, ya. Wala'alla hadza umdatu katsirin minal mufassirina al-qailina bi anna haula'i auladu muluk. Wala'alla, dan barangkali inilah yang menjadi pegangan banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwasanya mereka ini, Ashabul Kahfi ini, adalah auladu muluk, anak para raja, penguasa di kota tersebut. Karena memang diceritakan, ya, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, ya, sejumlah cerita dalam tentang terkait Ashabul Kahfi. Di antaranya disebutkan bahwasanya memang mereka ini adalah anak penguasa di kota tersebut, ya. Mereka dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka lebih memilih agama tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau mengikuti kaumnya yang menyembah berhala, ya. Likaunihim amaruhu azkal at'imati allati jarat 'adatul aghniya'il kibari bitanawwu. Likaunihim amaruhu bi azkal at'imah, dikarenakan mereka memerintahkan orang tersebut yang diutus ke kota
bi azkal at'imah, untuk mencari makanan yang paling baik, allati jarat adatul aghniya'il kibari bitanawuliha, yang biasa dimakan oleh orang-orang kaya kibar, yang berkuasa, yang orang-orang kaya yang berkuasa, ya. Jadi mereka memerintahkan orang tersebut untuk mencari makanan yang terbaik yang memang biasanya dimakan oleh para pembesar, para penguasa yang kaya raya. Demikian. Ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di, dan memang ini pendapat banyak ahli tafsir. Ya, demikian. Bosnya Ashabul Kahfi ini adalah auladu muluk, anak penguasa di kota tersebut. Wa minha, dan diantaranya, diantara faidah dari dua ayat yang kita baca, al-hathu ala at-taharruzi wal istighfa'i wal bu'di an mawaqi'il fitan, an mawaqi'il fitani fid dini wa isti'mal al-kitman fi dhalika 'ala al-insani wa 'ala ikhwanihi fid din. Al-hathu, dorongan untuk taharruz, membentengi diri, wal istighfa, bersembunyi, wal bu'di, dan menjauh, melindungi diri, menjauh dari tempat-tempat fitnah, ya, tempat-tempat fitnah yang dapat merusak agama seseorang. Wasti'malil kitman fi dzalika 'ala al-insan wa 'ala ikhwanihi fid din, dan juga menggunakan kitman. Kitman ini menyembunyikan, ya, menyembunyikan dalam hal tersebut atas seseorang dan atas saudara-saudaranya dalam agama. Jadi seorang menjaga dirinya, membentengi dirinya dari segala fitnah-fitnah, ya, khawatir tertimpa fitnah, kemudian hendaknya dia menggunakan kitman, sitr, ya, penyembunyian, ya, untuk menjaga orang dan saudara-saudaranya yang seagama, ya. Wa minha, kemudian berikutnya, syiddatu raghbati haula'il fityati fid din wa firarihim min kulli fitnatin fi dinihim wa tarkuhum awtanahum fillahi. Di antara faidah berikutnya adalah syiddatu raghbati haula'il fityah. Raghbah, keinginan para pemuda ini yang begitu besar untuk agama mereka. Wa firaruhum min kulli fitnatin fi dinihim, mereka lari dari setiap fitnah yang bisa merusak agama mereka. Wa tarkuhum awtanahum fillah, dan mereka meninggalkan watan mereka, tempat tinggal mereka, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minha, kemudian faedah berikutnya yang terakhir disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, dzikru mashtamala alaihi syarru minal madarri wal mafasid ad-da'iyati li bughdhihi wa tarkihi, wa an hadhihi at-tariqata hiya tariqatul mu'minina al-mutaqaddimina wal mutaakhirina liqaulihim wa lan tuflihu idzan abada. Penyebutan apa yang dikandung oleh keburukan berupa madarat, kerusakan, bahaya, dan mafsadah, berupa bahaya-bahaya, madarat-madarat, bahaya-bahaya, dan mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang itu dapat mendorong untuk membenci keburukan tersebut dan meninggalkannya. Jadi menyebutkan akibat keburukan, ya, yang berupa madarat, bahaya, mafsadah, kerusakan, itu dapat mendorong seseorang untuk membencinya dan meninggalkannya. Wa anna hadhihi at-tariqata hiya tariqatul mu'minina al-mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan tariqah ini, cara ini
merupakan cara orang-orang beriman dahulu dan setelahnya, yang datang setelahnya, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait perkataan mereka, walan tuflihu idzan abada, kalau begitu jika kalian mengikuti keinginan kaum kalian ya untuk murtad dari agama kalian yang hak, ya, maka kalian tidak akan mendapatkan falah, keberuntungan abadan, selamanya. Ya demikian. Ini semacam tahdzir. Jadi mengingatkan, memberikan peringatan jangan sampai kalian mengikuti keinginan kaum kalian ya untuk masuk ke dalam agama mereka, ya. Ya demikian yang bisa kita bacakan dan kita sampaikan pada kesempatan ini terkait tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 18, 19 dan 20. Ya kita cukupkan sampai di sini, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.